Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Jaga Dirimu. Kita harus menjaga diri secara benar, yang memang itu menjadi bagian kita. Ini terkait dengan keselamatan kekal. Tuhan tidak menghindarkan kita dari hal-hal yang dapat menggagalkan kita sampai ke kerajaan surga, menjadi anggota kerajaan Allah. Hal ini sama dengan Allah tidak menghindarkan bangsa Israel dari berbagai halangan dan rintangan di dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-6 mengatakan, semua itu ditulis sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita mengingini hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Di dalam 1 Korintus 1, di dalam Korintus 10 ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Allah tidak melarang ular yang adalah personifikasi dari iblis ada di Taman Eden. Ya, Allah juga yang memberikan lisensi kepada setan untuk mencobai Ayub. Bapa juga tidak menghindarkan Yesus dari pencobaan sampai di kayu salib. Tuhan tidak menutup pintu iblis berbisik dan merasuk ke Yudas. Bahkan iblis tidak dilarang oleh Tuhan untuk menampi Petrus. Ini ada semacam hukum atau tatanan yang Allah tidak bisa batalkan, ya, dan harus ditegakkan. Iblis mendapat bagian untuk mencobai guna menggagalkan keselamatan dalam hidup seseorang. Ingat, hal ini juga terjadi dalam pelayanan Yesus. Dalam Injil dikatakan roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Namun Yesus menang. Bagaimana dengan kita supaya tidak kalah? Ya, maka kita harus menjaga diri kita. Jaga dirimu. Di dalam Lukas 21 ayat yang 34 mengatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Kalau secara otomatis orang bisa selamat, ya, maka Tuhan tidak perlu berkata jaga dirimu. Dan Tuhan tidak berkata ku jaga kamu dari hal-hal itu. Tidak. Berarti kita yang harus menjaga diri kita sendiri. Itu tugas dan tanggung jawab kita. Tugas dan tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya. Di luar kesanggupan kita, itu adalah bagian Tuhan. Tetapi kamu tidak perlu tahu bagian Allah di mana. Pokoknya Allah punya bagian. Yang kamu harus tahu di mana bagianmu dan bagaimana kamu harus memenuhinya. Yang pertama, dikatakan pesta pora. Dalam bahasa Yunani disebut kraipale. Hal ini tidak boleh dianggap sebagai hal yang tidak membahayakan. Di dalam bahasa aslinya pengertian kata itu secara etimologis adalah sesuatu yang membuat kepala pusing. Kata ini sebenarnya lebih terkait dengan kemabukan oleh anggur. Kalau zaman dulu, orang pesta pora selalu diwarnai dengan minum anggur sampai mabuk. Apakah salah minum anggur? Tidak. Kalau kita minum untuk mabuk, itu yang salah. Apalagi sampai kecanduan. Sebenarnya ini juga bisa menjadi gambaran bagi anak-anak dunia. Berbagai kesenangan yang membuat mereka menjadi mabuk. Dalam kacamata orang benar, itu kemabukan. Tetapi bagi mereka yang sedang mabuk, itu kesenangan. Jadi, orang mabuk tidak sadar dirinya mabuk. Ataupun kalau dia sadar, itu merupakan kesenangan baginya. Justru itulah dunianya. Dan kalau sudah ada di situ, tidak mau dia keluar dari keadaan itu. Itu kenikmatan. Dan yang kedua, kemabukan atau mete, artinya keracunan.
Kata mete ini menunjuk pada keadaan yang benar-benar parah, ya, ketika seseorang dalam tingkat keracunan. Dunia ini dengan segala suasananya telah meracuni banyak orang, sehingga mereka tidak lagi memiliki kesadaran untuk mengenal perkara-perkara rohani. Pesta pora pasti menunjukkan kepada kesenangan-kesenangan dalam menikmati. Lalu kata mete ini bicara soal kecanduan. Kalau dari minuman keras dan lain-lain secara harafiah yang membuat seorang sampai keracunan, ya. Dan ilustrasi yang paling tepat kalau orang mengkonsumsi narkoba, keracunan tubuhnya, ya. Kalau dia tidak mengonsumsi, dia merasa sakit. Dunia ini dengan segala suasananya telah meracuni. Tetapi banyak orang Kristen yang ke gereja, ya, apalagi aktivis, teolog, bahkan pendeta, tidak merasa keracunan. Ini yang mengerikan, ya. Ketika seseorang mengingini sesuatu yang Allah tidak kehendaki dia ingini, dia keracunan. Ketika seseorang senang dihormati, dia sudah keracunan. Sehingga kalau dia tidak punya posisi, dia sakit. Dia harus dianggap penting. Dia sudah keracunan. Banyak hal yang bisa meracuni kita, ya. Uang juga bisa meracuni. Uang itu sendiri tidak salah, tetapi ketika orang merasa tidak nyaman ketika tidak punya uang, berarti sudah keracunan. Yang ketiga, kepentingan dunia. Merim nais biotikais, yang menunjuk kepada kekhawatiran atau kecemasan dunia. Cares of this life, atau anxiety of this world, or anxiety of this life. Kepedulian atau kekhawatiran terhadap hidup. Kita harus memilih peduli dengan hidup hari ini atau dengan kehidupan yang akan datang. Apakah kita peduli dengan pemenuhan kebutuhan jasmani atau pemenuhan kebutuhan rohani? Jadi jaga dirimu, artinya perhatikan kebutuhan rohanimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.